Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RPK dimanapun Sobat berada saat ini. Dan sekarang di program Ngobras ya, ngobrol santai bersama Nisa Sanju yang akan menemani kegiatan sore Sobat RPK. Dan sore-sore gini tuh Sobat, pas banget nih kalau kita ngomongin soal kuliner yang satu ini, yang pastinya kayak rasanya tuh seger-seger, manis dan juga pedas nih Sobat, yaitu kuliner rujak nih Sobat RPK. Tapi Sobat RPK, ini rujak bukan sembarang rujak, karena kenapa? Rujak ini sudah berhasil ya menembus batas rasa dan memikat hati banyak orang nih Sobat RPK. Tentu saja kalau tema kita ya untuk hari ini itu meramu rasa, menembus batas, kisah di balik pedas manis Baby Sio nih Sobat RPK. Di sini juga Nisa nggak sendirian karena ada bintang tamu yang luar biasa saat ini bersama Nisa, yaitu ada owner dari Rujak Cocolan Baby Sio. Kita sapa dulu Sobat RPK, ada Kak Heni. Halo Kak Heni. Hai. Dan boleh nih Kak Heni sapa dulu nih Sobat RPK. Selamat siang semuanya. Saya mau memperkenalkan produk saya yaitu rujak cocolan Baby Sio. Jadi biar semua tahu bahwa di Tenggarong punya rujak 3 cocolan Baby Sio. Wah mantap ya. Gimana nih kabarnya nih Kak Heni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak ya. Nah, tentang tema etam ya hari ini ya Kak ya, tentang meramu rasa menembus batas nih. Kalau mendengar nama Baby Sio ya, sebenarnya tuh apa sih arti atau cerita di balik nama tersebut nih Kak? Itu adalah nama anak saya yang saya jadikan buat nama dari rujak saya. Makanya apa tahu kan bisa bawa hoki buat Iya. penjualan saya. Jadi itu cuma nama seorang anak gitu. Oh, jadi ini anak keberapa nih Kak kalau Anak boleh tahu? kelima dan anak bungsu. Oh, anak bungsu Ya, dipakai iya. namanya. Kira Nisa tuh kan anak pertama. Enggak, anak bungsu. Oh, anak bungsu ya Kak. Baik nih Kak. Nih, kenapa sih Kakak nih lebih memilih rujak cocolan? Kan di luaran sana tuh kan banyak banget kuliner yang lain nih Kak. Ya karena hobi aku memang rujak. Jadi aku coba buat perkenalkan semua yang aku bikin seperti 3 cocolan itu kan supaya semua orang itu merasakannya terus menghasilkan cuan buat aku gitu. Karena memang dari hobi jadilah buat untuk dijual, memperkenalkan bahwa cocolan yang aku bikin itu bukan cuma 1, 2, tapi Iya. ini 3 gitu. Oke, lebih dari satu Ya, Kak lebih ya. dari 1. Luar biasa nih Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, sebelum fokus membesarkan rujak Baby Sio nih ya Kak ya, kesibukan Kak ini tuh apa nih sebelumnya? Apakah memang sudah ada basic dari sananya gitu? Ya, dulunya sih jual makanan yang udah masak seperti rica-rica gitu dulunya. Tapi Iya. sekarang kan aku fokusnya mau di rujak gitu. Jadi Oke. untuk memperkenalkan bahwa rujak itu bisa dikonsumsi untuk siapa saja seperti itu. Tanpa ada rasa pedas yang begitu Berlebihan gitu. berlebihan. Dari karena halus kan sampai hitam tuha bisa makan Nah, gitu. bujur tuh. Makanya pernah rujak cocolan Baby Sio tuh diberi pedas yang bujur-bujur pedas tuh gitu. Tapi mau orang request Kak, Mau apa? misalnya request aku nih pernah ngadakan dulu untuk Oh. anunya, cuman ku sarankan untuk nambahi cabai seorang sida gitu. Oh, dari segi sorangnya. Karena pernah aku bikin pedas kan, aku pola pedas tuh banyak yang protes, Kak terlalu pedas Kak, lambung aku ditahan gitu kan. Makanya aku cobain karena aku juga kan ada lambung emah gitu kan. Jadi aku juga merasakan amun pedas nih pasti orang ditahan ya, aku juga yang merasakan gitu. Nah, makanya untuk request untuk saat ini belum dianukan untuk orang-orang kan, tapi dia aku akan luncurkan lagi rujak kocoknya baru Mantap. bisa request dia. Iya sih, ada levelnya Ya ya. ada levelnya sama rujak kocoknya, namun cocolan belum. Oke, siap. Kalau boleh tahu nih Kak, masih ingat nggak sih Kakak kapan tepatnya nih hari pertama rujak Baby Sio ini diresmikan? Rasanya tuh sebelum bulan April rasanya. Bulan April Kak ya? Ya sebelum itu kayaknya.
Udah tegaknya. lumayan sih itu. Tapi baru rumahan nih Kak ya. Mm-mm. Oke, siap. Dan boleh nggak sih Kak diceritakan nih bagaimana momen kayak aku ndak nih atau titik balik di mana Kakak tuh pengennya aku ndak apa namanya tuh milih kuliner ini gitu ya Kak. Ya, aku hendaknya tuh supaya orang-orang tuh tahu, kenal dan merasakan merujak nih bisa juga merasakan ada rasa nikmatnya, nyamannya. Kan ibaratnya dari cocolannya gitu ya kan, bukan cuma kuliner yang ibaratnya masakan ayam atau apa gitu. Nah, jadi rujak ini bisa sudah merasakan, oh ini rujaknya beda nih, ada 3 cocolan nih, rasanya juga beda-beda. Jadi orang bisa merasakan rujak ini tidak sudah makan ya ibaratnya nasi itu yang nyaman ya gitu, juga rujak gitu. Nah, dia harus kenal gitu rujak tuh tegak apa rasanya gitu. Karena rujak tuh lebih banyak peminatnya Kak. Iya, Mun peminatnya banyak. masakan jadi tuh takut ini. Iya, makanya banyak peminatnya juga rujak tuh, cuma biarpun orang Lampung pun masih tetap mau rujak gitu kan. Walaupun ngocok cabenya tuh sedikit mah banyak. Padahal tuh amun punyanya Baby Sio nih dijamin tidak pedas. Wah. Karena kan di level yang pedas-pedas benih itu endi gitu. Nah, standar lah amun itu. Jadi sesuka pembelinya mah nih ndak nambahin cabai Dan berapa nambah di cabai situ ya? silahkan gitu kan. Cuma untuk dari akunya memang molahnya tuh endi pedas gitu, standar mah gitu. Oke, biar anak-anak tuh bisa Iya makan bisa, juga. bujur, karena kakak bisa makan loh. Jadi mereka sudah tuh pada, oh nyaman nih mak, di pedas nyaman nih gitu. Jadi kakak bisa makan, sama orang Tuhan ndak makan picak aja seorang cabai tuh. Bujur. Ya kan? Ya itu. Dan ini Kak, kalau boleh tahu nih modal awal pengetahuan Kakak nih dari mana? Apakah memang resep warisan keluarga kah atau hasil eksperimen seorang nih? Aku seorang. Widih, aku seorang. Iya, aku seorang. Etam bukan pewaris tapi kita perintis. Gitu. Berarti berapa kali nih Kakak ngubah cabenya nih? Andi, aku pas sekali nganu tuh udah merasa dah nyaman, kusuruh anak-anakku merasa oh nyaman mah, oh pas berarti gitu. Nggak pernah ibaratnya 1 kali gagal 2 kali Andi langsung. Karena kan memang pencinta rujak. Wis, ini hak mantapnya nih. Iya, makanya jadi pencinta rujak dikembangkan jadi cuan, ya kan? Oh, bujur tuh Kak. Saya kira tuh Kakak nih molah dulu mungkin sebutin dia mau sekiranya oh nih pas nih molah lagi yang lain yang beda langsung Kak, tuh. terjun, langsung berani ku pasarkan langsung lewat online. Oh, dari pribadi ya. Ya, pribadi langsung terjun langsung ku pasarkan. Wih. Dan pertanyaan selanjutnya nih Kak, berapa kali sih kayak kegagalan Kakak coba sampai akhirnya tuh memang bujur nih pas dah nih mau pindah lagi gitu atau apa gitu. Walaupun tadi Kakak padanya sekali mah. Cuma pasti ada takarannya. Takarannya memang ada. Kadang diingat takaran juga belum juga, Pak. Karena Kakak udah tahu resepnya. Nah, tahu resepnya mama tuh kira-kira mahal gitu untuk takaran tuh dari sungut etam seorang mahal merasa itu. Untuk kegagalan mau gagal rumah tangga pernah. Waduh le. Wah, lanjut lagi lanjut, tapi ya. kayak siapa nih Kak orang yang pertama mencicipi bumbu Kakak seorang nih selain Kakak nih? Anakku. Anak yang mana Anak kan nih? jujur nih. Bujur Anak tuh. yang ketiga dengan yang keempat. Wah. Jujur tuh karena jujur. Bilangnya gak apa tuh rasa punya mama, nyaman bunyinya. Makanya berani terjun langsung. Kalau boleh tahu umur sudah berapa Kak? Amun yang nomor 3 itu 15 tahun, yang nomor anu tuh 12 tahun. Oh, pas di lidah sida Kak ya? Pas di lidah sida. Wah, mantap nih. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, di awal-awal Kakak merintis nih kan, tegak mana nih cara Kak Heni membesarkan produk Kakak seorang nih? Apakah langsung lewat sosial media kah? Atau dari tetangga ke tetangga Kak tuh? Nyata pasti lewat sosial media. Oh, pertama langsung sosial media lewat kan? online. Oke. Terus langsung ada yang itu tuh nih? Iya, alhamdulillah ada yang pesan gitu kan. Dari online itu lumayan penjualannya banyak. Satu hari itu 25 cup kadang. Wah. Iya, amun di online pertama kali jual itu. Pertama kali Kakak rilis tuh langsung banyak yang beli? Iya, alhamdulillah. Iya, karena rujak kan? Iya, mana anakku yang
umur 14 tahun tadi kan, 15 tahun tadi tuh itu jadi admin, situ juga aku yang meracik ya jadi admin yang ngumpuli segala pembeli. Satu keluarga nih yang ngurusin. Kayak berdua nih, ngurusi berdua kerjasama. Bisa kira tuh kakak ada teman mungkin Ada. di keluarga Anak. Wih, nyamannya Le. Baik sobat RPK, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi kak ya. Jadi buat sobat RPK jangan kemana-mana, stay selalu bersama RPK di 100,6 FM, pilihan terbaikmu. RPK EFM 100.6. Ikuti kata negara, update hits dan cerita seru. KFM pilihan terbaikmu. KFM 100.6. Hey, ikuti kata negara. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, etam dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. Sobat, disiplin adalah kunci sukses dalam setiap pekerjaan. Dengan disiplin, kita bisa meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan membangun reputasi yang baik. Mulailah dengan kebiasaan sederhana, seperti datang tepat waktu dan menghargainya adalah bentuk disiplin yang baik. Tetapkan tujuan harian dan penuhi target yang telah Anda buat. Dengan cara ini, Anda bisa memantau progres dan merayakannya setiap pencapaian kecil. Jangan lupa untuk menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Disiplin dalam berkomunikasi akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Membangun budaya disiplin dalam bekerja bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang menciptakan kebiasaan yang mendukung kesuksesan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidahur Rasani, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan ini menghimbau serta mengingatkan selalu kepada seluruh warga masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaannya, terutama di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan keseharian. Apabila kita menggunakan kompor ataupun jenis alat-alat untuk memasak, baik itu menggunakan minyak maupun listrik, untuk selalu tetap memperhatikan tentang keselamatan dan prosedur yang benar agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini upaya kita melakukan pencegahan, mitigasi terhadap terjadinya musibah kebakaran di kawasan pemukiman yang ada di Kutai Kartanegara. Semoga kita selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan di dalam menjalani proses kehidupan bersosial dan bermasyarakat di Kutai Kartanegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPK EFM 100.6. Ikuti kata negara, update hits dan cerita seru. KFM pilihan terbaikmu. KFM 100.6. Hey, Kutai Kartanegara.
Sobat RPK, kembali lagi bersama RPK di 100,6 FM. Masih di program Ngobrol santai bareng Nisa dan juga Kak Feni. Tuh, semangat Kak ya. Iya. Nah Kak, pertanyaan selanjutnya nih Nisa ndak nanya nih Kak. Tegak menjalankan bisnis kan pasti tegak nih selalu manis kan. Seperti bubu Kak. Iya, bujur. Pasti ada pedasnya juga nih. Tegak apa nih tantangan terbesar yang pernah Kak Heni hadapi di awal berdirinya tuh? Tantangannya kadang tuh, ini tentang rujakku apa tentang konsumen? Semuanya boleh. Semuanya boleh. Kalau tentang rujakku kadang itu kita kadang rame kalau di outlet, kadang sepi ya kan, namanya juga jualan kan, dagangan kan, kadang etam rame, kadang etam endi gitu. Kalau itu sih tantangannya. Terus tuh namun soal konsumen kadang etam sudah stay di outlet, terus mereka sudah minta segala nih diantar nih tanpa kurir, ya namanya kita etam di outlet kan mana bisa etam dipakai kurir kan, siapa yang jaga outlet? Bujur Nah tuh. itu sih, itu aja sih tantangan dari ibaratnya dari konsumen, dari pencoknya. Kadang bilang orang juga ada yang pedas, ada yang manis. Ya pedasnya tuh karena amun etam lagi sepi gitu, apalagi hari hujan. Wah, bujur. Ya kan? Karena pencok ini kan dijual harus orang beli, amunnya hari hujan kan selesai lah gitu. Itu rasanya Makanya, sepi kayaknya. kan hujan tuh kadang tuh datang tuh tidak etam juga, bunyiran juga kan, apapun kayak itu apa namanya tuh cuacanya etam cerah nih kayak etam cerah, dia etam hujan kan, nah di tengah-tengah jalan tuh gitu. Nah, berarti mun kita nganu rujaknya nih Kak, memang Kakak porsikan sehari sekian kah atau langsung ada yang pesan baru Kakak molah gak? Diporsikan sehari sekian gitu kan, tapi yang habis tuh bisa ditambahi di outlet kan, karena ada yang jaga gitu. Sekarang kan ada karyawannya yang jaga kan, jadi ditambahi seandainya habis dah nih sesekian nih, ditargetkan nih hari ini berapa cup habis, misalnya jamnya masih banyak waktunya gitu, jamnya masih panjang, ditambahi. Tapi kalau misalnya udah mepet jamnya, ya udah stopkan aja di situ gitu. Jadi biasanya mun sisa rujaknya tuh Kakak bagi-bagikan kah atau Kadang aku bagikan ke ponaanku gitu kan. Tapi yang anu tuh kadang terbuang mahal sih, karena kan ibaratnya aku kadang amun dah tutup outlet tuh aku dah bisa membagikan ke orang, karena lain aku yang jaga gitu. Nah karena kan karyawanku yang jaga gitu. Nah berarti baru terus ya buah-buahan? ya buah-buahannya baru terus, setiap anu tuh pasti baru. Jadi yang dipotokkan tuh langsung di outlet itu baru, jadi dikupaskan, dianukan tuh baru segala, ada yang bekas-bekas kemaya atau apa tidak. Sebenarnya tuh Nisa penasaran kawan nih, misalkan mun cabe tadi kan dah memang dari situnya nih bisa dirubah-rubah kan Kak. Tapi mun buahnya tuh kawan kan misalnya si dandaknya buah ini. Ada, jadi aku ada buah misalnya si dandak jeruk Bali nih, khusus jeruk Bali mah ada satu boxnya jeruk Bali ada khusus, bisa jambu air satu boxnya ada khusus. Misalnya mau ndak pilih buah, seandainya aku ndak buah nanas, jeruk Bali, apa namanya tuh jambu air, bisa request kayak itu, tapi itu beda harga. Namun aku jualkan satu boxnya itu kan namanya mix buah. Mix buah itu 20.000. Udah dapat 3 cocolan kan. Tapi kalau misalnya sudah request buah itu beda harga lagi gitu. Tapi harganya tuh lebih jauh gak mana kah? Ya pokoknya lumayan lah, misalnya request buah gitu kan, misalnya enggak buah ini tapi buah ini diusah. Seandainya nih yang mix nih tadi ada timunnya nih, si Dani mau timunnya minta dianukan kan, itu request buah bagiku kan, karena milih buah kan. Nah jadi itu 25.000 satu box, itu satu boxnya itu ukuran 500 ml gitu. Kalau jeruk Bali itu, jeruk Bali khusus aja 500 ml itu harganya 35.000, tapi dia dapat 3 cocolan. Mantap itu. Iya gitu. Oke Kak, nih pernah nggak sih Kakak tuh berada di titik capeknya aku, tegak jenuh gak tuh, nah atau bahkan tegak pengen menyerah aja gitu karena satu dan berbagai hal yang lain gak tuh Kak? Terus gimana cara Kak Heni itu tegak bangkit lagi, aku harus tetap jalani? Ada gitu? titik jenuhnya. Memang ada. Kadang tuh ada titik jenuhnya pas di etam. Seandainya etam aku ya punya karyawan ibaratnya. Karyawanku ada aja tingkahnya atau apa kan gitu. Aku kadang ya Allah, aku udah punya nih karyawan nih, kok aku malah aku yang
harus ngurus lagi ke outlet gitu. Nah jadi tuh kadang titik jenuhku tuh ada gitu. Aku kadang udahlah berhenti aja sampai di sini kadang gitu. Tapi kadang aku pikir-pikir untuk apa aku tergantung dengan ibaratnya karyawan ataupun siapa, kan aku pertamanya kan berdiri aku sendiri, Iya, gitu. betul. Aku sorangan mah gitu kan. Jadi apa salahnya aku sorangan lagi yang bangkitkan lagi gitu. Memang titik jenuh tuh memang ada. Pasti, Ya apalagi misalnya aku lagi pening-peningnya cari buah nih, buah langka kan ibaratnya kan, timun nanas kan paling nyaman tuh. Nyaman, Buah-buah lain tuh kadang langka tuh, ya Allah kayak apa nih rujakku nih harus ku tegak apa nih buah-buahannya langka. Itulah kadang ada titik jenuhnya di situ juga, kadang di karyawan ada juga gitu. Ya namanya manusia loh gitu. Tapi bangkitnya karena mikirnya tegak ini harus tetap Iya jalan, harus Kak, tetap ya. jalan, terus harus ibarat kata tuh namun seandainya aku udah tidak lagi, berarti ada anakku tuh. Yang Nah warisi, itu ya. harus mewarisi, harus meneruskan gitu. Nah jangan betul jadi aku perintis, mereka lah pewarisnya gitu. Apalagi udah ada pelanggan tetap Iya, tuh, Kak, ada pelanggan tetap tuh nyaman, perasaan apalagi mesti ada pesan tuh. Aku pelanggan tetapku loh. Di rumah Ibu Wakil Bupati. Wih. Ibu Wakil Bupati loh sering pesan ke aku tuh bubuhan sida di situ. Ibu. Iya, Wakil Bupati. Luar biasa. Iya, jadi aku ngantar ke rumah situ kan, ke rumah dinasnya Wakil Bupati kan. Iya. Jadi di situ aku ngantar. Dia minta berapa box, 6 box kadang. Wah. Kayak itu sudah ada. Rancak sudah pesan ke aku. Alhamdulillahnya Iya. sampai ke Sida loh, Kak. Iya sampai ke situ, sampai ke bini Wakil Bupati. Jadi aku tanya nih sampai itu ibu bunyi yang kawanku tuh kan ibu tuh ibu Wakil Bupati. Oh iya kah? Pernah juga bininya Bupati waktu itu bubuhan sudah seberang itu mesan ke aku bunyi kami nak nyambut bini Bupati nih bunyi gitu. Jadi pesan rujaknya dengan aku juga kemarin itu. Wah, enggak. Gitu. Jadi sudah tahunya tuh dari sosial media kita. Iya tuh, dari Kak? sosial media segalanya tuh. Makanya Luar tuh. biasa loh, Kak. Iya. Aku kan aja ke online kan tahun dia sudah ada pergi gitu. Nisa nih penasaran, berarti kakak nih memang ibu rumah tangga kah atau memang kerja di kantoran kah atau enggak Ibu mana rumah nih? tangga. Oh, tapi sampai kenal dengan Iya orang-orang yang penting gitu ya. kenal dengan Sida tuh kan dari misalnya bekawan kenal dari Sida tuh gitu. Iya. Kawanan juga anuan bubuhan proyek segala apa tuh kan gitu. Nyamannya tuh Kak, ada temen tuh Iya bisa memang dari kawan ke kawan kan. promosi, jujur Makanya promosi itu. gratis Iya. malahan. Alhamdulillah ya, Kak. Ya alhamdulillah banyak aja kawan yang kenal tuh banyak. Oke, siap nih. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, rujak ini kan identik dengan buah-buahan kan yang segar tuh. Apalagi yang musiman nih Kak. Nih, bagaimana cara Kakak Heni nih mengatasi masalah kalau ada buah tertentu yang sedang langka dan harganya tuh tegak naik bener? Apakah Kakak tetap jualkan atau harga dinaikkan tegak mana nih, Kak? Tetap dijualkan, cuma untuk naikkan harga itu kan ibaratnya sulit karena orang dah kenalnya di harga yang ini tadi, ya kan yang pertama. Jadi dari akunya aja lagi pintar-pintar mensiasati tegak apa isian buahnya, itu mahal lagi. Tapi untuk naikkan harga mungkin agak sulit. Cuma kan? atau berkurangnya itunya porsinya kah, atau- porsinya tuh tetap cuma kah? ya itu akal-akali mahal lagi. Itu buahnya seberapa isinya. Untuk mengurangi itu dikurangi Iya. cuma isian anunya tuh gak apa diakalinya gitu. Oke, siap Kak. Nah, amun di era sekarang nih kan Kak, banyak beneh nih pesaing kan di bidang Nyata. kuliner sangat banyak lah. Memang nyata beneh tuh Kak. Nyata. Apa nih yang membuat rujak cocolan Baby Sio ini berbeda dengan yang lainnya nih Kakak? Aduh. Cocolannya tadi. Cocolannya nih. Ibaratnya kalau orang kalau ada garam dengan gula merah. Iya, iya. Gula merah makan, ada juga sih gula merah kacang kan. Iya. Nah, kalau Baby Sio kan ada uyah acan tuh, garam belacan orang Kutai juga kan. Uyah acan. Acan karamel kan, acan Iya. karamel gula putih gitu kan. Habis itu dengan gula merah kacang. Jadi 3 itu. Oh, kita nih 3 cocolannya. 3 cocolannya. Bah, mantap Jadi yang kali. paling best seller tuh sudah banyak tuh acan karamel. Acan karamel dia hak dicobai. Itu tuh
cabenya tuh apa namanya? Misalnya saya beli nih, beli satu, ntar dapat 3 kah Dapat atau 3, milih-milih? dapat 3, Dapat 3. sekaligus 3, Boleh, mantap kali. dapat 3 cocolan tuh. Iya kan? Makanya mau 3 orang kan ibaratnya tuh cocolannya milih kan salah Iya, satu milih gitu. salah Misalnya satu. kita satu lagi cocolan tuh kan kita harus bayar lagi kan. Kalau kami nanti Iya. dapat 3, tapi dari 3 ini misalnya kita nak nambah lagi 1 bayar. Oke. Misalnya mau nambah lagi gula merahnya kurang nih kita nambah lagi tuh bayar, tapi tetap dapat 3. Mau nak nambah yang lainnya mah bayar gitu. Nah, mau masalah cocolan nih Kak, mun si ndaknya Kak kawa kah kan nih dapat 3. Misalnya ndaknya gula putih gala itu di kawa ya? Di kawa karena kan udah aku beri 3 nih tadi keringanan dari aku Iya, kan. 3 nih tetap 3 nih bisa untuk dirubah. Misalnya di 3-nya nih minta uyah acan segala nih bisa. Misalnya minta yang ke anu karamel gula putih nih bisa. Misalnya minta anu tuh gula merah tuh nih bisa. Harus 3 nih yang beda-beda rasa, beda-beda varian. Gitu. Mau nak nambah? Nambah lagi. Nambah, bayar lagi gitu. Nah, nambah dari antara 3 nih tadi kan nambah lagi 1 gitu kan. Mantap lah itu. Ya. Makanya itu bedanya rujak cocolan Baby Sio tuh dengan harga murah dapat 3 cocolan. Bisa kira tuh 1 mah. Ini dapat 3. Dapat 3 Jadi langsungnya. harus milih ini jadi dapat 3. Ini nih memang dari kan bumbunya tuh Kak. Itu kan biasanya kan misalnya orang Kutai ini biasanya rujak molah cocolan rujak sida kan. Misalnya orang Banjar gawal cabenya tegak ini. Itu kita sukunya campuran kah atau memang kakaknya seorang nih tegak pengennya kreatif gitu nah bikin 3 bumbu gitu. Aku seorang kreatif bikin 3 bumbu gitu kan. Cuman kan kadang tuh kan orang molah tuh bumbu gula merah kacangnya tuh kadang tuh kan sudah dipakai apa asam Jawa mun aku pakai gitu kan karena ngalak yang banyak orang jual bumbu yang kampung-kampung banget. Bunyi sida juga. Ini baru namanya rujak sudah. Bumbunya bumbu kampung-kampung beneh nih situ aja. Mantap pastinya tuh. Gitu. Makanya yang kampung-kampung nih tadi molah mantap. Iya. Ya lo. Makanya itu. Aduh. Nah, nih Kak, pertanyaan selanjutnya tuh untuk bumbunya sendiri nih. Kan tadi kan kakak pada belum ada levelnya kan segala macam tuh, tapi nanti ada kepengen ya bikin level-levelan gitu. Rencananya tuh amun di rujak ini kan cocolan Baby Sio ini belum ada level-levelnya nih. Aku pola yang standar kan biar segalanya bisa nikmati mulai dari kanak halus sampai hitam tuha bisa nikmati kan. Tapi yang bagi orang tuha kan aku sarankan untuk nambahin lagi cabai sida sorang gitu kan supaya yang lain nih yang ditahan pedas nih bisa makan gitu. Jangan etam utamakan ibaratnya level yang paling pedas terus yang lain tuh bisa makan kan gitu. Si Hanjua kalau amunnya untuk dikurangi pedas kan bisa mudah masuk dalam bumbu, tapi yang punya etam beri yang standar belum masuk pedasnya kan bisa gitu kan, bisa untuk ditambahi yang pedasnya. Makanya tuh dia mun anu tuh ndak ku luncurkan lagi rujak kocok Baby Sio. Nah, di rujak kocok Baby Sio tuh baru lagi bumbunya tuh kita bisa milih mau. Nah, baru milih nih bumbunya nih yang punya kocok nih. Jadi milih minta karamel anu acan kah atau uyah acan kah atau gula merah kacang kah, itu bisa tuh dia tuh request pedasnya mau level berapa, nggak level 1, 2, 3 gitu bisa. Yang paling di request sida Kak, yang bumbunya nih Paling bumbu best seller. cocolan. Best sellernya tuh Itu acan karamel gula putih. wih, berarti yang gula putih tuh ya, diberi bumbu ada belacannya juga. Ada. Bisa pernah coba yang mulai gak tahu Kak. Ya, pokoknya itu paling best sellernya. Tapi belum sudah jual segalanya nyaman. Cuma yang paling bisa gawal beneh tuh yaitu acan karamel gula putih. Karena mau diberi tegak apa sih yang masam tuh pelam ya. Nah itu tuh mantap bener rasanya. Iya Pak. memang, dia hak cobain. Aduh, hai sesantap Pak. Ya. Ada tuh si santap Pak itu ada. Ini Gitu. penontonnya Oh ya, Kak. nontonnya santap Pak kita. Amunnya kita nak coba bisa, ya kan? Jujur tuh. Tapi tenang aja, dia dipadahi alamatnya, nomor HP-nya, jadi biar Iya, biar kepengunan kita apalagi yang ngidam. Waduh, Ya kan? masalah pengidaman tuh Kak. Mun ditelepon di tengah malam, mau gak Kak? Itu? Sebenarnya Bisa nggak? aku mau aja, cuman buah nih kan waktu ada orang ngidam tuh buah tuh ada di outletku jauh kan, antara rumahku dengan outletku jauh. Oh, jauh, kan? Jauh antara seberang dengan Tenggarong
Sini. kota kan, ibaratnya jauh. Amunnya misalnya ada aja di rumahku, aku bisa molahkan biar pun jam berapa, karena kemarin itu aku berani untuk keluar malam kan, jauh loh, lumayan. Nah makanya aku pada ya mau ndak empai hambat bisa gitu, tapi untuk sekarang nih bisa aku layani bagian ngidam-ngidam jam berapa aja, asal jangan gila-gila aja ngidamnya jam berapa yang iya bisa Emang tenang kayak aja. Kak ya, memang orang ngidam tuh kadang jam sekian. Aku ngidamnya takutnya tuh. karena jauh kan, antara jarak rumahku dengan outlet itu lumayan jauh. Di Gunung Gande kan jauh. Mun outletnya tuh tidak siapa yang jaga kah? Tidak. Langsung dikunci gitu. Langsung dikunci, kuncinya aku juga yang megang. Iya, tuh gitu. galanya. Lainnya karyawanku kan rumahnya di bang situ, tapi ya lumayan juga jaraknya. Namun kurang nyuruh inya kan sihan juga nyaman. Oh jauh-jauh juga ya. Makanya Oke, itu. siap nih Kak. Nah, amun pertanyaan selanjutnya nih Kak ya, saat ini nih kan sistem produksinya tuh nggak mana nih di tempat Kakak tuh, apakah masih dikerjakan sendiri kah atau tegak dah mulai nih dibantu nih, apalagi kan Kakak kan pada rumah Kakak di situ, outletnya di situ. Namun untuk produksinya masalah bumbunya masih tetap aku sorangan yang ngerjakan, packing aku sorangan, yang mau aku sorangan, tapi amun untuk perbuahannya ya dari karyawanku yang ngupasi, motoi segalanya karyawanku, tapi masalah perbumbuan tetap aku masih. Oh, berarti mun di situ masih di memang tempatnya di sana kan. Iya, Tapi mun di rumah Kakak tuh berjualan juga di situ? Ya sekarang aku bagi dua, yang di rumahku dengan untuk di outlet, dan dibagi dua. Jadi kadang-kadang kan dari Tenggarong seberang tuh ada bubuhnya juga yang minta gitu kan, pesan gitu kan, jadi jereh ke Ini outlet, kejauhan di situ. kejar-kejaran ke situ ke sini. Jadi aku bagi dua, untuk di outlet ada juga aku sediakan buah-buahan dengan bumbunya, untuk di rumah ada juga. Wih, nyaman tuh Kak, jadi nih jauh. Iya. Kadang kan sudah tuh kan mau bikin usaha tuh satu mah. Iya, kadang makanya aku pindah ke Tenggarong sini nih karena bubuhan Tenggarong minta adanya di Tenggarong sini, jadi nyaman sih ngalak daripada di seberang kan agak lumayan jauh. Iya, Gitu. nyala jembatan namanya Iya. naik ferry Kak ya. Pahak lagi, makanya lah aku bagi dua, jadi Tenggarong ada sini, Tenggarong seberang ada, Tenggarong sini ada. Gitu. Iya, mantap, luar biasa. Dan selanjutnya nih Kak, pertanyaannya nih, gimana cara Kak ini nih membagi peran nih antara menjadi seorang ibu, istri, weh, dan di rumah dengan menjadi seorang owner juga nih, itu gak mana tuh? Bisa dibagi, ibarat kata tuh hambat nih, antar dulu kan anak sekolah, habis itu selesaikan segalanya, kalau baru ngurus rujakku yang di outlet gitu, untuk antari anak buahku segala buah-buahannya, bumbunya, habis itu mulang baru urusin lagi ke anak-anak gitu. Karena makanya aku ada ibaratnya ngalak karyawan, karena itu untuk membantu aku supayanya aku bisa ada waktu untuk keluarga aku nih tadi gitu. Nah makanya dibagi-bagi kayak gitu. Berarti memang ngalak dulu barangnya tuh di tempat Kakak nih ya? Iya. Baru ke outlet Ya situ? ke outlet. Kadang aku tinggal jual buah-buahan di situ, maunya masih ada, maunya aku baru belanja kan nyata di rumah aku taruhi dulu kan gitu. Karena buah-buahnya itu harus fresh Harus gitu. fresh memang sih Kak. Itu baik Kak Etam, lanjut dia dulu ya. Iya. Jadi buat sahabat RPK jangan kemana-mana, stay selalu bersama RPK di 100,6 FM, pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6 Ikutai Kartanegara Ukur hits dan cerita seru RPK FM Pilihan terbaikmu. Yeah. Sobat, disiplin adalah kunci sukses dalam setiap pekerjaan. Dengan disiplin, kita bisa meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan membangun reputasi yang baik. Mulailah dengan kebiasaan sederhana, seperti datang tepat waktu dan menghargainya adalah bentuk disiplin yang baik. Tetapkan tujuan harian dan penuhi target yang telah Anda buat. Dengan cara ini, Anda bisa memantau progres dan merayakannya setiap pencapaian kecil. Jangan lupa untuk menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Disiplin dalam berkomunikasi akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Membangun budaya disiplin dalam bekerja bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang menciptakan kebiasaan yang mendukung kesuksesan kita.
Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, kita mendengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pidahu Rasani, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan ini menghimbau serta mengingatkan selalu kepada seluruh warga masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaannya, terutama di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan keseharian. Apabila kita menggunakan kompor ataupun jenis alat-alat untuk memasak, baik itu menggunakan minyak maupun listrik, untuk selalu tetap memperhatikan tentang keselamatan dan prosedur yang benar agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini upaya kita melakukan pencegahan, mitigasi terhadap terjadinya musibah kebakaran di kawasan pemukiman yang ada di Kutai Kartanegara. Semoga kita selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan di dalam menjalani proses kehidupan bersosial dan bermasyarakat di Kutai Kartanegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPK FM 100.6 Kutai Kartanegara, hiburan, berita dan pendidikan. RPK FM, pilihan terbaikmu. Sobat RPK, kembali lagi nih di program Ngobras bareng Nisa dan juga owner Rujak Baby Shio di Sobat. Dan Kak, pertanyaan selanjutnya nih, apakah Kakak ada rencana nih untuk membuka outlet fisik secara menetap, atau kayak mungkin sistem kemitraan Kakak ke depannya mungkin gitu? Memang ada rencana sih untuk buka outlet tetap tadi. Terus untuk kemitraan, kalau ada yang ingin bermitra boleh. Ya, boleh. Bumbunya tetap dari aku gitu. Ini kan outlet Kakak, ini kan yang di mana nih Kak saat Yang ini? di Jalan Gunung Gande. Gunung Gande ya? Itu belum ada rencana nak nambah lagi ya? Rencana sih ada, rencananya aku nggak nambah, tapi bukan untuk di Tenggarong. Iya, karena kan udah ada ya. Untuk di Samarinda mungkin, atau di Balikpapan. Memang sih ada, aku lab-lab di sosmed gitu kan, sudah pada untuk di Balikpapan, Samarinda, Bila gitu, cuma masih aku pikirkan. Nah itu bujur tuh Kak, karena kan rada lumayan jauh Kak ya. Ada yang dari Samarinda tuh kalau kesini pernah ngintip sekali, nggak beli lagi, cuma berat di ongkos. Iya itu bujur. Tuh makanya. Aduh. Nih kayak nih, ada nggak sih rencana untuk mengeluarkan varian menu atau tegak inovasi produk baru Kakak nih, selain rujak cocolan dalam waktu dekat nih Kak? Rencananya aku ndak buka untuk nasi rabuk rencananya. Nasi rabuk. Rencananya gitu, nasi rabuk. Rabuk itu ya rabuk yang tegak rabuk Kutai gitu loh. Makanya itu ada rencana, tapi beluman lagi, mudahan aja bisa terrealisasi dalam waktu secepatnya. Amin Kak ya. Nih Kak, di program Ngobras ini kan banyak nih penonton nih, apalagi ada teman-teman Kakak juga nih, yang bahkan ada teman yang lain juga tegak baru memulai bisnis nih Kak. Nih, apa tips dari Kakak Heni sendiri nih untuk mereka yang pengen mencoba nih?
pengen mencoba untuk yang untuk mencoba atau pemula itu Iya. pokoknya apa yang ada tekad etam, itu kan etam harus tetap jalankan, misalnya etam jatuh tetap etam harus bangun lagi gitu. Namanya etam pemula nih kan kadang tuh etam yang mulai etam drop itu kan penjualan etam yang kadang menanjak tegak gunungnya etam harapkan ya kan, kadang tuh etam pertama kali jualan kadang ada orang merasa ininya kurang, jangan pernah patah semangat, tetap semangat aja gitu. Jujur tuh, apalagi mulai hal tuh ala dulu yang Iya, simple iya, jangan langsung jangan misalnya etam baru mulai etam ibaratnya tapi banyak yang merespon jualan etam atau apa etam langsung down tuh jangan, ibaratnya kan etam harus semangat gitu. Ya intinya tuh yang pertama pemula itu adalah semangat dulu gitu. Baru etam ibaratnya bisa segala down segala apa gitu, semangat dulu lah pokoknya untuk- jalannya aja walaupun Iya. kawanan tuh lancar Iya, kalian masih jalan. padahal itu tuh cuma casing aja pang, di dalamnya Iya hancur sih. juga. Hancuran juga. Iya. Anu mah tuh di sosmed mah tuh payu-payu. Oh, kesel-sel padahal hancur juga jualan sih tuh ada ibaratnya mulus-mulusnya tuh pas Pasti ada ada kerikilnya. kayak, Iya. Maka jangan down etam, semangat guys. Apapun Demi itu cuan, tetap apapun semangat. itu semangat demi cuan. Mau tanam cuan tuh banyak, wadah nyamannya ya tuh kayak mantap. itu. Makanya jangan pernah down etam. Wajar tuh. Nah, menurut Kak Heni nih, modal apa yang paling penting nih untuk seorang pembisnis pemula? Apakah uang dulu kah nih, atau mental kah, atau skillnya dulu nih Kak? Nyata mental lah dulu, ya kan? Oke. Nyata mental, habis itu baru eta manokan ke skill, baru eta ya modal tuh pasti, ya kan gitu. Oke. Boleh nih Kak promosikan dulu nih buat sobat RPK nih. Rujak. Rujaknya ya. Iya. yang nak beli kah ya hubungi silakan. amun yang nak beli silahkan aja datang di outlet kami langsung di Jalan Gunung Gande. Pas ditibang orang jual makanan kucing kencana. Nah, di situ outlet kami untuk di Tenggarong Kota. Tapi untuk di Tenggarong seberang itu bisa langsung datang ke rumah saya langsung. Itu ada juga produksi di situ di Jalan AP Pranoto, Gang Keluarga 4, samping klinik Doa Sehat. Nah, terus ada juga di situ WA-nya, IG-nya ada Rujak Cocolan Baby Sio, ada IG-nya tuh Rujak Cocolan Baby Sio, terus WA-nya juga ada. WA-nya aku sebutkan kah? Iya, silakan, Nah, Kak, aku di sebutkan ya WA-nya ya. Dengar baik-baik, kita catat pakai buku, ya kan? Nomornya Rujak Baby Sio, Cocolan Baby Sio tuh nomor WA-nya 0813 48 06 0582. Nah, jadi kalau sobat ndak pesan langsung Ya, bantu dilarisi. boleh Boleh silahkan. bisa kamu coba Ya, ya. silahkan dicoba. Cocok tiga-tiganya bagus. Dah. Ini satu favorit Nah, yang ini nih, yang Kak. ini nih, ini adalah yang paling best seller, Nah, namanya itu dah. acan karamel. Si Kak El. Jangan dikit-dikit banyak-banyak, ha. Menurut kayak bersama. Ini yang Uya acan. Ya acan. Aku terlalu. Oh, berarti ini terlalu pedas biar karena harus gaul makan juga Kak El. Biar digaul makan juga. Kalau kakak seorang gaul yang mana? Kakak Aku seorang. sama mah galanya aku gawalin Sama aman. Kak. Yang favorit yang pertama. Yang pertama, ini juga sih aku. Bujur. Bujuran. Karena ciptaanku nih. Oh, ini. Wih. Iya kan, baik kan? Oh, iya. Coba ya. Nih, baik nih. Kak El. Ya. Yang Uya acan, coba ya. Maafkan. Pakai nih, pakai gumus awak. Jangan timun terus nih, cek. Di belakang ada tambah iya, habis nih, Kak. Nih, yang ini dicoba Dapat 3 guys, sudah dapat 3 ya cocolan. Oke. Jangan kalian salah kaprah, dapat 3. Pokoknya cocolannya kalian beli 1 box tetap dapat 3. Tapi ukurannya yang ini Kak El. Di lopat yang ini. Ada le. Oh, mun ini etan beli. Ini nih aku kita mahal. Ini dapat cocolannya kayak ini. Nih salah. Oh, berarti ukurannya nanti yang dapat tuh yang gini. Mm-mm. Oh, mau nambah yang pornya gak aneh. Kakak nih pada, Nisa nih tahu. Kak Nisa mau nanya nih Kak ya. Pedas banget tapi nagih atau manis pas tapi kurang menantang nih Kak?
Pedas banget tapi nagih. Wih, langsung dijawab cepat. Ke pertanyaan kedua nih, kalau pilih buah mangga muda yang asam atau jambu air yang renyah, kakak suka? Mangga mudanya asam. Bu, Karena itu tantangan. iya sih. Asam-asam gimana ya? Ya kan? Bujuran juga. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya nih kak, jualan ramai lewat online atau ketemu langsung pelanggan nih? Aku pengen jualan ramai lewat online aja daripada ketemu pelanggan nanti jatuh cinta sama aku. Oh, bujur. Karena kakak cantik. Nah, nih kak, kalau rujak baby Sio nih digambarkan dalam satu kata nih, kata apa yang paling pas menurut Kak Heni nih? Satu kata buat rujak besi yo. Iya. Mantap lah. Udah Ya kan? dua kata. Mantapnya aja lah, Oh ya iya, nggak oke. usah ya kan. Mantap ya Kak ya. Mantap. Siap. Aduh ketamu. Ini pertanyaan terakhir nih kak, ya. karena kan segmen itu udah selesai. Nggak selesai dahan etannya. Iya, ini terakhir nih kak. Ini apa pesan penutup atau kalimat penyemangat nih untuk seluruh pencinta rujak baby Sio dan penonton Ngobras hari ini nih kak? Pokoknya buat kalian semua larisin terus ya rujak baby Sio yang aman buat lambung, dan untuk anak-anak juga bisa makannya. Jadi tidak ada yang bikin kalian semua sakit perut. Jadi itu aman semuanya buat para penderita lambung, itu aman buat kalian rujaknya. Karena tidak ada yang rujaknya pedas-pedas banget, ini yang standar saja. Buat kalian tolong larisin ya rujak baby Sio. Mantap. Makasih banyak ya udah Ya datang. sama-sama. Makasih juga sudah diundang di sini. Sama-sama kakakku. Dan sobat RPK, berakhirlah sudah ya program Ngobras santai di hari ini bersama narasumber yang luar biasa nih, owner dari Cocolan Rujak Baby Baby Sio. Sio. Nisa pamit dan Ya. juga Heni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para, 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 para.